Swastiastu. Kami dari kelompok 3, kelas A3 pengantar ekonomi kependudukan mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota kelompok 3 yang pertama ada saya, Nikadenia Permatasari, kemudian yang kedua ada Fani Fadila, yang ketiga ada Renita, yang keempat ada Septeri, dan yang terakhir ada Raffi Bandi. Adapun pokok bahasan yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama ada sejarah perkembangan penduduk dunia, yang kedua ada transisi demografi, yang ketiga ada definisi dan konsep fertilitas, yang keempat ada pengukuran dan pola fertilitas, yang kelima ada pengukuran fertilitas kumulatif, dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas. Ya, materi yang pertama akan saya bawakan sendiri. Yang pertama itu ada sejarah perkembangan penduduk dunia. Nah, sejarah perkembangan penduduk dunia ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan peradaban manusia, yang dimana terbagi atas 3 zaman. Zaman yang pertama yaitu zaman dimana manusia mulai mempergunakan alat-alat untuk menanggulangi kehidupannya atau menunjang kehidupannya. Dimana zaman ini tuh sudah berlangsung beberapa juta tahun lalu dan terbagi atas 3 zaman, yaitu 3 peralatan batu tua, kemudian batu muda, dan yang terakhir ada perunggu. Nah, next ke zaman yang berikutnya itu ada zaman ketika manusia ini sudah mulai mengembangkan usaha pertanian yang menetap, di mana manusia sudah mengubah pola-pola kehidupannya yang dimana awalnya nomaden atau berpindah-pindah menjadi menetap di sekitar pertanian yang ia usahai. Kemudian yang ketiga itu ada zaman mulainya era industrialisasi, di mana sekitar abad ke-17 sesudah Masehi ditandai dengan tumbuhnya pusat-pusat industri dan perkembangan kota-kota permukiman manusia. Nah, jadi pada zaman yang terakhir ini sudah mulai ada industri dan sudah ada kota-kota permukiman manusia untuk ditempati. Nah, jadi berkaitan dengan tahap perkembangan teknologi maupun peristiwa-peristiwa sosial ekonomi penting lainnya, Thomson dan Lewis ini membagi periode perkembangan dunia ke dalam 5 periode, yaitu yang pertama, periode tahun 1650 sampai 1800 ditandai dengan perkembangan teknik-teknik pertanian yang baru. Kedua, yaitu periode tahun 1800 sampai 1850, pertumbuhan penduduk dunia ini sudah menunjukkan variasi antara negara satu dengan negara yang lainnya. Yang ketiga, ada periode tahun 1850 sampai 1900 ditandai dengan sudah banyaknya negara di dunia yang melaksanakan sensus penduduk, sehingga data kependudukan dunia sudah semakin banyak. Periode keempat yaitu pada tahun 1900 sampai 1930, di mana peristiwa dunia yang membawa pengaruh demografis yang besar ialah Perang Dunia I, di mana banyak penduduk yang meninggal di medan perang ataupun meninggal karena buruknya keadaan ekonomi. Yang terakhir adalah periode tahun 1930 sampai sekarang, di mana merupakan periode peledakan penduduk dunia yang cukup besar terutama setelah Perang Dunia Kedua. Nah, next bisa dilihat tabel perkembangan jumlah dan rata-rata pertumbuhan penduduk di dunia. Data tersebut menunjukkan bahwa sebelum tahun 1650 tingkat pertumbuhan penduduk dunia sangat rendah. Setelah tahun tersebut, pertumbuhan penduduk dunia mulai terlihat meningkat. Hal ini berkaitan dengan revolusi industri yang ada di negara-negara barat. Selain itu, pelayanan kesehatan yang baik terutama berkaitan dengan penemuan antibiotika, kemudian penemuan teknologi modern di bidang kesehatan lainnya yang meningkatkan kualitas hidup penduduk. Nah, hal ini menyebabkan suksesnya penurunan atau pengendalian pertumbuhan penduduk di negara-negara maju lainnya. Namun di sisi lainnya, bagi negara yang sedang berkembang, kondisi tersebut dapat menyebabkan meningkatnya pertumbuhan penduduk dengan sangat pesat. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan penduduk. Selanjutnya, transisi demografi. Pada pembicaraan konsep transisi demografi, penekanan pokok terletak pada aspek pertumbuhan penduduk, dan keterangan lengkap umumnya diarahkan pada proses penurunan fertilitas. Dengan demikian, pembicaraan konsep proses transisi demografi umumnya difokuskan pada perubahan jumlah, struktur, dan komposisi penduduk yang mengalami perubahan selama proses transisi berlangsung. Penurunan fertilitas umumnya terletak setelah penurunan mortalitas. Meskipun demikian, penurunan tingkat fertilitas telah berjalan sebelum ditemukannya teknologi modern untuk mencegah konsepsi. Sebelum teknologi kontrasepsi modern ditemukan, penundaan usia kawin, membujang, segama terputus, dan abortus tak legal diduga menjadi faktor penyebab utama menurunnya fertilitas. Menurunnya angka kelahiran dan kematian, serta meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir menjadi ciri pokok berlangsungnya proses transisi demografi. Definisi transisi demografi yang paling mudah dimengerti ialah menurut Demey pada tahun 1968. Pada masyarakat tradisional, tingkat fertilitas dan morbalitas tinggi. Pada masyarakat modern, tingkat fertilitas dan morbalitas rendah. Antara kedua keadaan tersebut
disebut transisi demografi. Definisi tersebut dapat dimengerti dengan mudah, tetapi kelemahan utama terletak pada operasionalisasi pengertian masyarakat tradisional atau modern dan pengertian tingkat fertilitas atau mortalitas tinggi atau rendah. Perlu dicatat bahwa transisi demografi merupakan proses yang dinamis dari suatu penduduk dalam periode tertentu. Pada awal proses transisi masih tinggi, angka kelahiran akan mempengaruhi pemerataan pembangunan. Pengaruhnya antara lain dapat dilihat melalui 5 aspek berikut ini. Yang pertama, untuk negara yang sedang berkembang, sarana pelayanan kebutuhan penduduk per kapita yang ada masih terbatas, tetapi akan lebih buruk apabila jumlah penduduk yang semakin meningkat. Yang kedua, penduduk yang kurang berpendidikan dan lebih miskin akan cenderung memiliki anak lebih banyak. Yang ketiga, seorang ibu yang lebih sering melahirkan akan mempunyai permasalahan kesehatan yang lebih besar. Yang keempat, kesempatan partisipasi wanita dalam pasar kerja dan kegiatan sosial bagi mereka yang lebih sering memiliki anak akan berkurang. Yang kelima, penduduk yang besar jumlahnya akan berkaitan dengan pengerusakan lingkungan. Bagi negara yang sedang berkembang, semakin tinggi angka laju pertumbuhan penduduknya, semakin memperburuk pertumbuhan penghasilan dan produktivitas tenaga kerjanya per kapita. Proses transisi demografi mempunyai beberapa implikasi penting di dalam perencanaan pembangunan. Subjek yang perlu dilayani akan berubah-ubah menurut pola fertilitas dan mortalitas pada saat ini. Pada awal proses transisi demografi, pertumbuhan penduduk sangat cepat sehingga jumlah yang memerlukan pelayanan kesehatan akan meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun. Pada akhir proses transisi demografi, yaitu pada saat angka kematian dan kelahiran sudah rendah, jumlah yang memerlukan pelayanan kesehatan setiap tahunnya tidak meningkat secara melonjak. Pada saat transisi demografi berakhir, masalah yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan akan lebih mudah dilaksanakan. Pada pasca transisi demografi akan terjadi pertumbuhan penduduk yang seimbang atau PTS, dan bila mana angka kelahiran dan kematian yang rendah dapat bertahan cukup lama, akhirnya akan tercapai kondisi penduduk tanpa pertumbuhan PTP. Di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi, konsep, dan faktor-faktor fertilitas. Apa saja itu? Nah, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan fertilitas? Fertilitas itu menurut Pollard adalah sebuah istilah dalam bidang demografi untuk menggambarkan jumlah anak yang benar-benar dilahirkan. Di samping itu juga menurut Mantra, kemampuan fisiologis dan biologis seorang perempuan menghasilkan anak yang lahir. Yang kedua, konsep-konsep fertilitas. Nah, konsep-konsep fertilitas menurut Nadek itu ada 4 loh. Yang pertama itu ada lahir hidup. Lahir hidup menurut WHO adalah suatu kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya dia dalam kandungan. Yang kedua ada lahir mati. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan, yaitu berumur paling sedikit 28 minggu. Yang ketiga ada overtus. Overtus adalah kematian bayi dalam kandungan dengan umur kurang dari 28 minggu loh teman-teman. Nah, kalian tahu nggak sih overtus itu ada dibagi menjadi 2, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang disengaja itu kita sering dengar dengan istilah aborsi, sedangkan pada yang tidak disengaja itu lebih kepada keguguran. Yang keempat ada masa reproduksi. Masa reproduksi adalah masa di mana perempuan melahirkan yang disebut dengan usia subur. Nah, pada masa reproduksi ini wanita itu kebanyakan dari umur 15 sampai 49 tahun. Selanjutnya ada faktor-faktor fertilitas. Apa saja sih faktor-faktor fertilitas? Faktor-faktor atau variabel yang mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas dapat dibagi menjadi 2, yaitu faktor demografi dan faktor non-demografi. Faktor non-demografi itu meliputi struktur umur, struktur perkawinan, umur kawin pertama, varietas, disrupsi, perkawinan, dan proporsi yang kawin. Yang kedua ada keadaan ekonomi, penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status perempuan, urbanisasi, dan industrial. Nah, yang menurut David dan Blake yang dikutip oleh Mantra dalam bukunya itu, David dan Blake menulis mengenai proses reproduksi seorang wanita usia subur melalui 3 tahapan, yaitu hubungan seks, konsepsi, kehamilan, dan kelahiran. Nah, di dalam variabel itu nanti kalian bakal melihat pada gambar-gambar yang sudah saya jelaskan tadi, ada faktor sosial, variabel antara, dan fertilitas.
Selanjutnya, ada faktor-faktor lainnya loh teman-teman. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan hubungan kelamin pada usia reproduksi, faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan konsepsi, dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi selama masa kehamilan dari kelahiran. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran dan pola fertilitas. Dalam pengukuran dan pola fertilitas harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu angka laju fertilitas, yang kedua yaitu suatu kelahiran disebut dengan lahir hidup apabila pada waktu lahir terdapat tanda-tanda kehidupan. Yang ketiga yaitu pengukuran fertilitas lebih rumit dibandingkan pengukuran mortalitas. Dalam fertilitas dibagi menjadi dua jenis, yaitu fertilitas tahunan dan fertilitas kumulatif. Fertilitas tahunan adalah pengukuran kelahiran bayi pada tahun tertentu dihubungkan dengan jumlah penduduk yang mempunyai resiko untuk melahirkan pada tahun tersebut. Dalam fertilitas tahunan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu tingkat fertilitas kasar atau CBR, di mana rumusnya yaitu B dibagi PM dikali K. Berikut adalah contoh dari perhitungan CBR. Yang kedua yaitu tingkat fertilitas umum atau General Fertility Rate, di mana rumusnya adalah B dibagi P dalam kurung 15 dikurang 49 dikali K. Berikut adalah contoh dari perhitungan GVR. Yang ketiga yaitu tingkat fertilitas menurut umur atau Age Specific Fertility Rate, di mana rumusnya yaitu ASFR sama dengan BI dibagi PFI dikali K. Berikut adalah contoh dari perhitungan ASFR. Yang keempat yaitu tingkat fertilitas menurut urutan kelahiran atau Birth Order Specific Fertility Rate, di mana rumusnya yaitu BOSFR sama dengan BOI dikali K dibagi PF dalam kurung 15 dikurang 49. Yang kelima yaitu standarisasi tingkat fertilitas. Tinggi rendahnya tingkat fertilitas di suatu negara dipengaruhi oleh beberapa variabel, misalnya umur, kemudian status perkawinan atau karakteristik yang lain. Seperti halnya dengan mortalitas, kalau kita ingin membandingkan tingkat fertilitas di beberapa negara, maka pengaruh variabel-variabel tersebut perlu dinetralisir dengan menggunakan teknik standarisasi, sehingga hanya satu variabel yang berpengaruh. Saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran fertilitas kumulatif. Fertilitas kumulatif adalah mengukur jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita hingga mengakhiri batas usia subur, yaitu pada usia 15-49 tahun. Ada 3 macam ukuran fertilitas kumulatif. Yang pertama, tingkat fertilitas total atau TFR. Yang kedua, Gross Reproduction Rate atau GRR. Dan yang ketiga, Net Reproduction Rate atau NRR. Baik, yang pertama yaitu tingkat fertilitas total atau TFR. TFR adalah jumlah kelahiran hidup perempuan tiap 1000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya, dengan catatan tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya, dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu tertentu. Rumus TFR adalah sebagai berikut. Dengan keterangan TFR adalah total fertility rate, ASFR adalah tingkat fertilitas menurut umur KI dari kelompok berjenjang 5 tahunan. Kelebihannya adalah TFR dapat dijadikan ukuran kelahiran seorang wanita selama masa reproduksinya dan telah memperhitungkan masa subur tiap kelompok umur. Di sini terdapat contoh soal. Lalu yang kedua adalah Gross Reproduction Rate atau GRR, adalah jumlah kelahiran bayi perempuan oleh 1000 perempuan sepanjang masa reproduksinya, dengan catatan tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Terdapat 2 cara, yaitu yang menggunakan ASFR atau dan juga menggunakan TFR. Berikut adalah rumus GRR menggunakan cara ASFR. ASRFI adalah kelahiran menurut umur bayi perempuan pada kelompok umur I. Kelemahan dari GRR adalah mengabaikan kemungkinan perempuan meninggal sebelum masa reproduksinya berakhir dan tidak memperhitungkan kemungkinan mati bayi wanita tersebut sebelum masa reproduksinya. Terdapat contoh soal. Lalu menggunakan TFR dengan rasio jenis kelamin pada saat lahir. Data yang diketahui adalah TFR dan rasio jenis kelamin bayi laki-laki dan wanita saat lahir. Rumusnya sebagai berikut. Terdapat contoh soal. Yang terakhir adalah Net Reproduction Rate atau NRR, adalah kelahiran jumlah bayi perempuan oleh sebuah kohort hipotesis dari 1000 perempuan dengan memperhitungkan kemungkinan meninggalnya perempuan-perempuan itu sebelum mengakhiri masa reproduksinya.